Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kelima kita di pesantren akhir pekan atau kelas mulazamah yang kita adakan setiap pekan insyaallah taala. Dan ini menjadi materi terakhir kita hari ini, yaitu Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang saya pilihkan untuk kita baca yaitu kitab Al-Fusul fi ikhtisari Siratir Rasul karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan pekan depan sudah selesai kopiannya. Walaupun saya kirimkan ada PDF-nya di situ, tetapi tetap di majelis lebih baik ada buku, ada kitab. Ada bentuk kitabnya itu lebih baik. Kita bisa memberi catatan-catatan, memudahkan kita untuk mengulang-ulangnya di rumah. Oleh karena itu PDF dan sejenisnya itu membantu kita, memudahkan kita. Tetapi tetap kalau kita bisa memiliki fisik dari kitab itu jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan kita insyaallah mulai yang akan kita copy itu di halaman 29 sampai halaman 69. Itu periode Mekah itu. Ya. Jadi sirah Nabi mulai dari nama, nasab, lahirnya sampai sebelum hijrah. Itu dulu yang kita copy. Jadi kalau hari ini ikhwah yang mau buka PDF-nya itu silahkan nanti di halaman 29. Di situ muqaddimah Imam Ibnu Katsir. Baiklah, saudara-saudari semuanya. Seperti yang sebelumnya, sebelum kita membaca kitab itu, afdolnya kita mengenal siapa pengarangnya dan secara garis besar bagaimana metode dia dalam mengarang kitab. Jangan nanti ditanya orang tidak tahu apa pula yang kalian pelajari di situ. Ada kitab sirah karangan Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir itu? Imam, ya imam siapa? Kita nggak tahu, ya. Nah, jadi harus kita tahu siapa beliau, apa jasa beliau, dan apa yang bisa kita teladani dari beliau. Jadi saya mulai sebagai muqaddimah dari saya, pembukaan dari saya. Kita akan berbicara dahulu tentang biografi Al-Imam Ibnu Katsir. Nama yang sering antum dengar karena ada tafsir Ibnu Katsir, ya. Ternyata beliau ini juga seorang ahli sejarah. Beliau juga seorang ahli hadis. Beliau juga seorang ahli fikih. Bukan sekedar tafsir saja karangannya, banyak karya-karya ilmiah beliau. Apa kata ulama tentang mereka? Nah, saya akan nukilkan pendapat ulama tentang Imam Ibnu Katsir, pujian-pujian ulama tentang dia.
Jadi bisa pula antum-antum tahu kenapa sih saya pilih nama ini pesantren dan masjid ini Masjid Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Az-Zahabi, ulama yang semasa dengan beliau, ulama ahli hadis dan juga ahli sejarah, Imam Az-Zahabi ini. Beliau pernah berkata, Imam Ibnu Katsir adalah seorang imam dan mufti, seorang ahli hadis yang mumpuni, menguasai ilmu fikih, kokoh dalam ilmu hadis, dan ahli tafsir yang banyak menukilkan tafsir-tafsir. Ini pujian dia. Bahkan Imam Az-Zahabi berguru kepada Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir ini salah seorang gurunya juga. Apa kata beliau tentang Imam Ibnu Katsir? Lahu inayatun birrijal. Imam Ibnu Katsir ini punya perhatian terhadap rijal. Rijal itu apa? Perawi-perawi hadis. Jadi dia paham perawi-perawi hadis. Wal mutun, dan matan-matan. Jadi dia hafal, menguasai matan-matan kitab-kitab para ulama. Wal fiqh, dan ilmu fikih. Beliau itu kharraja, mentakhrij. Mentakhrij itu meneliti. Wa nadhara, mahir dalam berdiskusi, berdialog. Wa sannafa, menulis karya-karya ilmiah, dan seterusnya. Pujian-pujian dari Imam Az-Zahabi. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau pengarang kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, kitab besar. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga Al-Hafiz Ibnu Hajar ini yang mengarang kitab Bulughul Maram. Pernah dengar ya? Ibnu Hajar berkata memuji Ibnu Katsir, wa kana katsirul istihdar. Beliau ini, Imam Ibnu Katsir ini mahir dalam mendatangkan atau menampilkan hafalan-hafalan ilmunya. Jadi ditanya dia langsung bisa hafalannya. Dan yang lebih menarik lagi kata beliau, hasanul mufakahah. Dan beliau juga pandai bercanda, humor. Ulama. Ya. Kalau tadi Imam Nawawi kan orangnya seriusan orangnya, sedikit tertawa, tidak ada bermain. Kalau ini dia pandai bercanda. Kemudian lanjut Imam Ibnu Hajar, karya-karyanya tersebar di seluruh negeri selama hidupnya. Dan setelah wafatnya manusia mengambil manfaat darinya. Itu diantara pujian ulama tentang beliau. Dan banyak lagi, seperti Ibnu Habib memuji beliau, Al-Imam Al-Husaini, Al-Imam Al-Aini, dan banyak lagi ulama-ulama memuji dan menyanjung ilmu beliau. Nah, siapa sebenarnya beliau? Nama dan nasab Imam Ibnu Katsir. Beliau adalah Ismail bin Umar bin Katsir. Ismail bin Umar bin Katsir. Jadi Katsir itu nama kakeknya. Bin Daw bin Katsir, kakek yang kesekian namanya juga Katsir lagi.
bin Daw. Kakek yang kesekian namanya juga orang Arab sering memberikan nama, kadang cucunya sama dengan nama kakeknya. Bin Zara' Al-Qisi Al-Basrawi Asy-Syafi'i. Nah, beliau mazhabnya fikihnya Syafi'i. Saya ulangi nama beliau. Nama beliau adalah Ismail, bapaknya Umar. Kakeknya Katsir, kakeknya lagi Daw. Kemudian setelah itu kakek berikutnya Katsir, kakek berikutnya Daw. Kemudian kakeknya yang paling tinggi disebutkan di nasabnya bernama Zar'i. Adapun Al-Qisi dia berasal dari kabilah Qais, ya, bin Ailan, maka dinamakan sukunya Al-Qisi. Beliau digelari Imaduddin gelarnya. Kalau Imam Nawawi tadi siapa gelarnya? Muhyiddin. Kalau ini Imaduddin. Jadi di masa itu orang memang banyak memberi gelar seperti itu. Seperti Ibnu Taimiyah digelari Taqiyuddin. Jadi kalau di Arab yang seperti itu gelar, kalau di kita itu nama Syamsuddin. Kalau di kita itu nama, di Arab itu gelar. Ya, Nasiruddin itu gelar kalau di Arab. Kalau di orang Ajam itu dijadikan nama. Jadi beliau gelarnya atau lakopnya adalah Imaduddin. Kunyahnya Abul Fida. Al-Fida, ya. Itu kunyahnya Abul Fida. Jadi kalau lengkapnya Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir bin Daw bin Katsir bin Daw bin Zara' Al-Qisi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Basrawi Asy-Syafi'i. Itu nama lengkapnya. Kapan beliau dilahirkan? Al-Imam Ibnu Katsir sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah dilahirkan di awal-awal abad ke-8 Hijriah. Yaitu tahun 701 Hijriah. Tahun 701 Hijriah. Kalau Masehinya itu sekitar 1300-an. 1300-an, 1301 kalau nggak salah. Kalau Hijriyahnya 701, Masehinya 1301. Jadi abad ke-14 itu ya. Nah, beliau. Beliau dilahirkan di kota Basra atau Busra di Suria. Jadi banyak ulama-ulama dari Suria itu ya. Imam Nawawi tadi dari Suria juga. Nah, beliau Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir juga dari Suria. Ada yang alarm itu. Beliau lahir dan tumbuh di keluarga yang sangat dekat dengan ilmu, mewariskan ilmu turun-temurun dari ayah, kakeknya. Mereka keluarga ulama. Ayahnya seorang ahli faqih dan seorang pujangga serta orator. Jadi ayahnya ini memang sudah ulama. Sehingga dia mewariskan juga ilmu dari ayahnya. Ustaz, mungkin ada yang bertanya kan, kalau mereka itu ulama itu mereka anak ulama, jadi ulama. Kita ini bukan ulama, anak kita bisa nggak jadi ulama? Seperti itu. Ya bisa.
Kenapa tidak? Karena keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Fudail bin Iyad, seorang ulama besar yang zuhud, yang terkenal, ulama salaf terdahulu. Awal mulanya dia adalah seorang perampok, penjahat itu. Suka merampok orang, pergi haji lagi dirampoknya. Dia tunggu orang haji kan dulu, naik onta, naik kuda, jalan kaki. Dia tunggu di gua-gua, di gurun pasir itu dia rampok. Sehingga terkenal dia. Di Santero Jazirah Arab itu terkenal dia itu perampok. Takut orang kalau melewati jalan yang sering dia begal. Tapi akhirnya dia taubat, dapat hidayah dari Allah. Lalu pergi ke Mekah, bermulazamah di sana dan belajar dari ulama-ulamanya. Jadi akhirnya jadi ulama dia. Jadi jangan pernah pupus harapan. Kita ini orang awam, orang biasa. Anak kita bisa nggak ya jadi orang yang berilmu? Bisa. Tinggal lagi kesungguhan kita sebagai orang tua untuk mendidik dan mengarahkan, membimbingnya. Al-Imam Ibnu Katsir menikah dengan seorang putri ulama besar. Wah. Imam Ibnu Katsir menikah dengan putri Al-Imam Al-Hafiz Al-Kabir, ahli hadis Damaskus. Imam Al-Mizzi punya anak perempuan namanya Zainab. Jadi Zainab binti Al-Hafiz Al-Mizzi. Itu ulama ahli hadis yang sangat terkenal, ahli kritikus hadis. Imam Al-Mizzi ini teman dekat dengan Ibnu Taimiyah. Bahkan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat, yang memandikan jenazahnya Imam Al-Mizzi, sesuai dengan wasiat Ibnu Taimiyah. Jadi mereka ulama-ulama yang semasa waktu itu. Anak-anaknya, anak-anak beliau, anak-anak Imam Ibnu Katsir juga menjadi ulama, meneruskan generasi sesudah Ibnu Katsir. Anaknya juga meneruskan jejaknya, menjadi ahli ilmu, yang mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, berkarya seperti orang tuanya. Di antara anaknya yang terkenal yaitu Umar. Umar nama bapaknya kan, dia kasih nama anaknya Umar lagi. Nah, jadi mudah mengingat nasabnya ya. Jadi Umar ini, anak Ibnu Katsir ini, dia takhasusnya atau spesifik dia bidangnya adalah fikih. Beberapa kali dia ditunjuk oleh sultan ketika itu untuk menjadi pemimpin, pimpinan bagian Hizbah. Hizbah itu bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Dia jadi pimpinannya, walinya. Kemudian anaknya yang lain yaitu perempuan terkenal sebagai ahli hadis, Asma binti Ismail. Nah, Ismail kan nama Ibnu Katsir tadi, Asma namanya. Jadi anak perempuannya Asma. Itu juga seorang ulama ahli hadis. Kemudian anaknya yang lain Abul Baqa Muhammad. Abul Baqa Muhammad, seorang guru mengajarkan ilmu di Madrasah Ummus Shalih di Suriah juga, di Damaskus. Kemudian anaknya yang lain bernama Ahmad, lalu Zainuddin, Tajuddin, Abdul Wahab. Nah, jadi ini beberapa orang anak-anaknya. Bagaimana perjalanan Imam Ibnu Katsir dalam menuntut ilmu? Sedari kecil Imam Ibnu Katsir sudah dididik oleh orang tua dan keluarganya untuk cinta kepada ilmu. Oleh karena itu, kecil dia sudah hafal Al-Quran. Kemudian juga menguasai ilmu qiraat. Lalu beliau juga suka mengkaji dan mempelajari ilmu fikih.
sehingga beliau menghafal kitab At-Tanbih dalam fikih mazhab Syafi'i. Beliau hafal kitab At-Tanbih dalam fikih mazhab Syafi'i. Lalu sesudah itu dia karang kitab yang berkaitan dengan kitab At-Tanbih itu. Dia karang kitab, dia beri judul Ahkam At-Tanbih, Ahkamut Tanbih. Sehingga dipuji oleh para ulama karyanya itu. Setelah beliau belajar fikih, beliau juga kemudian belajar mendalami ilmu usul fikih, dan beliau hafal lagi Mukhtasar Ibnul Hajib, kitab matan usul fikih, Mukhtasar Ibnul Hajib. Jadi wahai ikhwah, metode para ulama dahulu ketika ingin menguasai salah satu cabang ilmu, ada salah satu matan yang dia hafal di bidang itu. Fikih ada matan kecil yang dia hafal. Akidah ada matan kecil yang dia hafal. Hadis ada matan pula. Ilmu hadis ada matannya, dan begitu seterusnya. Sama seperti usul fiqh. Dan beliau juga mengkaji dan mendalami ulumul hadis, ilmu rijal, ilmu kritikul hadis, ilmu sejarah, dan juga ilmu bahasa Arab. Di antara aktivitas-aktivitas dan amanah yang dipikulkan kepada beliau, di antaranya beliau diberi tugas untuk mengajar di madrasah Ummus Saleh. Anaknya juga di situ. Ya, tadi ada anaknya Muhammad Abul Baqa mengajar di madrasah Ummus Saleh. Kemudian beliau juga, karena beliau seorang hafiz yang hafal hadis-hadis Nabi, maka beliau membacakan hadis-hadis Nabi dan meriwayatkannya kepada ulama-ulama yang lainnya. Oleh karena itu, berdatangan penuntut ilmu dan ulama-ulama dari Mesir, dari Syam, untuk mendengarkan dan meriwayatkan hadis dari beliau. Disebut dengan majelis tahdits, menyampaikan hadis dan meriwayatkan dengan sanadnya. Sehingga beliau terkenal sebagai seorang al-hafiz, al-muhaddits. Beliau juga ditugaskan mengajar di Masjid Jami' Al-Umawi di Damaskus, dan madrasah-madrasah lainnya. Terakhir, beliau ditunjuk sebagai pimpinan para masyayikh di Darul Hadis Ashrafiyah dan juga madrasah Ummus Saleh di Damaskus. Karya beliau puluhan, bahkan ratusan banyaknya, dan yang disebutkan tadi hanya sedikit seperti tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga beliau ada Muqaddimah fi ilmi tafsir. Kemudian juga ada seperti sirah ini, ya, Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kemudian beliau juga ada Mukhtasar Ilmu Hadis, Al-Ba'ithul Athith fi Ikhtisar Ilmu Hadis. Dan banyak lagi kitab-kitab karya beliau, dan salah satu kitab sejarah yang besar yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Itu yang cetakan yang sama saja 14 juz. Itu beliau beri judul kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Mulai dari awal penciptaan alam semesta beliau tulis sampai hari kiamat. Dan di masa beliau, kalau masa beliau itu seperti catatan harian, beliau per tahun, tahun sekian, tanggal sekian terjadi begini, terjadi. Jadi enaknya membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu seperti itu. Apalagi di masa beliau, dia bercerita semua kejadian yang terjadi di masa beliau dituliskan, sehingga kita bisa mengetahui sejarah-sejarah yang di masanya itu. Ini diantara karya-karyanya, dan banyak lagi karya-karyanya. Di masa tuanya atau di akhir umurnya, beliau kehilangan penglihatannya dan wafat pada tahun 774 Hijriyah. Berarti umurnya 73 tahun, ya. Tadi 701 kan? Nah, 73 tahun umurnya. Wafat pada tahun 774 Hijriah di kota Damaskus.
dimakamkan di samping kuburan gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah gurunya. Jadi ada orang nuduh-nuduh Ibnu Taimiyah Wahabi dan segala macam kan, atau di ekstrim dan menyimpang. Ibnu Taimiyah itu guru Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bermazhab Syafi'i dalam fikih. Tidak ada masalah. Padahal Ibnu Taimiyah dalam fikihnya Hambali. Tapi mereka saling belajar satu dengan yang lainnya, tidak ada masalah. Begitulah para ulama. Ini menunjukkan mereka tidak fanatik dan tidak taklid satu dengan lainnya. Dan harusnya ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Ada yang sengaja menghujat dan menyesatkan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, padahal para ulama-ulama di masanya seperti Imam Ibnu Katsir memujinya, menggelarinya Syekhul Islam, belajar dari dia, bahkan dimakamkan di sampingnya, samping gurunya, karena dia salah seorang murid dekatnya selain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini sejarah ringkas Al-Imam Ibnu Katsir agar kita tahu. Salah seorang ulama besar yang kitabnya sampai hari ini masih dikaji dan dipelajari. Salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kemudian disyarahkan, ada diringkas untuk diambil faedah oleh kaum muslimin. Ini banyak, ini mantap nih. Baik, kita mulai mempelajari kitab Al-Fusul fi Ikhtisari Siratir Rasul. Al-Fusul artinya fasal-fasal. Fi Ikhtisari, dalam meringkas Siratul Rasul. Jadi ini kitab yang ringkas. Cuma PDF-nya kok tebal Ustaz, sampai 300 halaman. Itu karena peneliti, orang yang mentahkiknya itu memberi banyak catatan-catatan kaki, sehingga jadi tebal. Makanya saya minta tadi kopi mulai dari halaman 29 agar tidak memberatkan. Nanti dikopi dengan sampulnya dia. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abul Fida siapa gelarnya tadi? Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, jadi saya baca dan saya terjemahkan ya. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ini muqaddimah beliau. Beliau mulai dengan memuji Allah, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini muqaddimahnya, tidak perlu saya terjemahkan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man akhlasa lahu qalbah wanjabat anhu aqdarus syirki wa safa. Nah, ini bagus ini. Kalau ini saya terjemahkan. Kata beliau, aku bersaksi tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadati dengan hak melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Syahadatan, kesaksian. Man akhlasa lahu qalbah, kesaksian seorang yang mengikhlaskan hatinya untuk Allah. Jadi syahadat itu harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Salah satu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah yaitu al-ikhlas. Bisa jadi seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak ikhlas. Di dunia dia dianggap sebagai muslim karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat.
Tetapi di sisi Allah maka tidak akan berguna dua kalimat syahadat itu kalau tidak ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi syaratnya harus ikhlas. Beliau katakan di sini kesaksian orang yang mengikhlaskan hatinya untuk Allah. Wanjabat anhu aqdarus syirki wasofa, yang menghapuskan, terhapus darinya kotoran-kotoran kesyirikan, yang terhapus dari hatinya dan menjadi bening, bersih dari kesyirikan. Wa aqarra lahu biriqqil ubudiyah, serta kesaksian seorang yang mengikrarkan penghambaan dirinya kepada Allah. Wasta'adza bihi min syarri syaitani wal hawa, dan seorang yang berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan dan hawa nafsu. Wa tamassaka bihablihil matin, serta berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Apa itu tali Allah yang kokoh? Agama Islam, syahadat la ilaha illallah. Ada di dalam surat Al-Baqarah itu, di halaman pertama juz 3 itu, faqad ya apa itu? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Sebelumnya apa? Sebentar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu ingat Zubair? Kasih ingat? Setelah itu coba ambil mushaf satu. Saya agak lupa pangkalnya. Maaf. Hah? Apa? Nah, ini dia. Faman yakfur bit-taghut. Nah, itu dia. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Bil urwatil wusqa lam fisama laha. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Taghut itu apa? Taghut itu segala sesuatu yang disembah, yang diagungkan, yang dipatuhi, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah itu adalah taghut. Maka barang siapa yang ingkar, kufur terhadap tandingan-tandingan yang dibuat oleh manusia untuk Allah, terhadap taghut ini, lalu dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, dan itu tidak akan terputus. Dia tidak akan terputus darinya. Saudara-saudari semuanya, coba perhatikan ayat itu lagi di surah Al-Baqarah ini. Dia di pojok terakhir halaman pertama juz 3 itu. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ini sebenarnya makna la ilaha illallah. Lihat, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati dengan hak. Berarti kita tolak segala bentuk ketuhanan atau segala sesuatu yang dituhankan selain daripada Allah. Kita tolak segala sesuatu, kita nafikan segala sesuatu yang diagungkan, dipatuhi, ditaati, dicintai seperti kepada Allah. La ilaha, enggak ada yang berhak untuk diibadati dengan hak. Ya, tidak ada yang berhak untuk dipatuhi, tidak ada yang berhak untuk diagungkan, dimuliakan, dicintai. Faman yakfur bit-taghuti illallah, kecuali Allah, wa yu'min billah, dan ia beriman kepada Allah. Jadi itu makna dari la ilaha illallah.
Maka barang siapa yang seperti itu, dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Ini maksud Imam Ibnu Katsir. Al-munazzali ala rasulihil amin Muhammadin khairil wara, yang diturunkan kepada rasulnya al-amin yang terpercaya, yaitu Muhammad khairul wara, sebaik-baik makhluk. Salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumil hasyri wal liqa. Semoga salawat dan salam atasnya senantiasa sampai hari manusia dikumpulkan dan bertemu dengan Allah. Wa radhiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajmain ulil basairi wan nuha. Amma ba'du. Nah, mulai beliau masuk perkataannya. Beliau al-Imam Ibnu Katsir berkata, fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayyamin nabawiyah. Ada di situ ya, di halaman 29 itu. Fa innahu, silakan mau dikasih baris ya. Belum ada ya kitabnya. Fa innahu la yajmulu, sesungguhnya tidak patut, tidak layak, biulil ilmi, bagi seorang ahli ilmu, ihmalu, melalaikan, ma'rifatil ayyamin nabawiyah, melalaikan pengetahuan tentang sirah nabawiyah, wat tawarikh al-islamiyah, atau sejarah-sejarah Islam. Nah, di sini saya komentari dulu, catatan. Saudaraku, perhatikan kitab ini dikarang oleh beliau. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. Sampai sekarang bahasanya masih sama, bahasa Arabnya. Itulah bahasa Arab luar biasa dulu dan sekarang bahasa Arabnya sama saja. Ya itulah dia bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa kitab-kitab para ulama kita. Nah, beliau di sini mengatakan, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, tidak patut seorang ahlul ilmi itu melalaikan sirah nabawiyah atau sejarah-sejarah Islam. Ini menegaskan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah dan juga sejarah Islam. Kemudian beliau menyebutkan alasannya kenapa tidak seharusnya kita melalaikan itu. Wahia mustamilatun ala ulumin jammatin, karena sirah nabawiyah ataupun sejarah-sejarah Islam mencakup ilmu-ilmu yang banyak. Wa fawaida muhimmah, dan faedah-faedah yang penting. La yastaghni alimun anha, seorang yang berilmu sangat membutuhkannya. Bahkan bukan orang berilmu aja, kita yang orang awam juga sangat butuh terhadap ilmu yang terkandung dalam sirah nabawiyah dan sejarah. Wala yu'dharu fil uruwi minha, dan tidak ada alasan untuk tidak mengkaji atau mempelajarinya. Tidak ada alasan untuk melalaikannya. Jadi ikhwah, salah satu bentuk kita itu peduli terhadap sirah nabawiyah, kita punya kitab sirah. Itu harus itu. Kita punya kitab sejarah. Coba, antum punya kitab sirah di rumah? Enggak apa-apa, kalau enggak apa-apa. Ada, alhamdulillah. Belum tahu? Lupa? Punya? Belum. Ismail? Ada. Apa kitabnya? Dia yang pemenang Rahiq Makhtum itu, Rahiq Makhtum Al-Mubarakfuri. Alhamdulillah. Ada. Banyak. Di rumah banyak. Ada, alhamdulillah. Ada. Kitab sirah. Hah? Udah ada belum punya kitab sirah, buku sirah? Belum.
Belum. Sayang. Minimal kita yang kalaupun belum bisa bahasa Arab, yang bahasa Indonesia. Itu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting. Dengan adanya buku sirah kita bisa baca-baca. Semakin sering kita baca semakin lengket, semakin tumbuh kecintaan kita. Tidak pun kita bisa membacanya, keluarga kita. Maka itu hikmahnya kita punya buku sirah itu. Anak kita, istri kita, keluarga kita yang lain. Nah, ada yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, ada yang lebih besar. Nanti selesai satu bisa beli lagi. Membaca sirah itu tidak berat, beda dengan fikih mungkin ya. Fikih halal haram, kemudian dalil ini, perbedaan pendapat ulama. Sirah seperti cerita, enak. Maka saya sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memiliki minimal satu kitab sirah, sejarah Nabi, dan tentunya pilih-pilih buku seperti yang disebut oleh Mas Heri tadi. Itu untuk orang awam bagus ya, untuk orang awam karena bahasanya ringan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau judul aslinya dalam bahasa Arab Ar-Rahiqul Makhtum. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu apa judulnya ya, tapi sudah diterjemahkan dan banyak versi cetakannya. Dikarang oleh Al-Mubarakfuri, nama depannya Sofiur Rahman atau siapa gitu, Al-Mubarakfuri. Nah minimal itu miliki, bisa dibaca-baca. Ya, kita bisa beli yang lain-lain, buku-buku. Masa sirah Nabi kita nggak punya? Nah ini menjadi sebuah kritikan terhadap diri kita, introspeksi. Ya, apalagi syabab-syabab, khususnya orang yang rajin mengaji, hadir ke majelis ilmu, rajin belajar menuntut ilmu, tapi tidak punya kitab sirah. Ini naif sekali, sangat disayangkan. Apa yang akan kita banggakan lagi? Ya, nah ini jadi ke depan berusahalah untuk memiliki kitab sirah. Saya seusia-usia kalian atau masih kuliah, masih muda, saya berusaha mengumpulkan uang untuk beli buku. Target dulu 1 bulan 1 buku, 1 bulan 1 buku, 1 bulan 1 buku. Harganya nggak mesti kita patokkan, bisa saja harga yang murah-murah, kitab kecil-kecil dulu. Tapi bayangkan kalau 1 tahun sudah berapa? 12 kan? 12 buku. Paling harganya 20, 30, 40, 50. Bisa kita beli. 2 tahun 24 buku. Wah, luar biasa. Banyak kali buku tidak terbaca nanti. Dia jangan pikirkan harus kita yang membaca semuanya. Anak kita kan akan tumbuh besar, akan berguna bagi dia. Keluarga kita atau orang yang lain datang ke rumah kita, bertamu, dia bisa baca-baca buku. Orang tua kita dan seterusnya. Kita dapat pahala juga dari situ. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, beliau rahimahullah Imam Ibnu Katsir berkata, wa qad ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dzalik. Dan sungguh aku ingin membuat catatan-catatan untuk mengingatkan dalam sirah nabawiyah ini. Jadi beliau ini catat ringkas dibuatnya. Litakuna madkhalan ilaihi, sebagai gerbang untuk masuk ke dalam ilmu sirah itu. Orang yang ingin mengkaji lebih luas lagi, nah ini mulai dari yang kecil dulu. Wa anmuzajan, dan contoh. Wa aunan lahu wa alaihi, serta membantu siapapun untuk mempelajari sirah nabawiyah. Lalu beliau melanjutkan, wa 'alallahi i'timadi, dan kepada Allah aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, kepadanya pula aku serahkan urusanku. Lalu beliau menyebutkan kandungan kitab yang beliau karang. Wahiyya mustamilatun ala. Catatan-catatan ini mencakup poin-poin berikut ini, halaman 30.
Yang pertama, zikru nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama beliau akan kupas masalah nasab sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, siratahu, sirahnya, biografinya. Kemudian bagian yang ketiga, a'lamahu. Ya, di situ a'lamahu itu tokoh-tokoh sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Dan yang terakhir, wa dzikri ayyamil Islam ba'dahu ila yaumina hadza. Yang terakhir beliau juga menyebutkan secara ringkas sejarah Islam setelahnya sampai masa kita ini. Maksudnya sampai zaman dia, zaman Imam Ibnu Katsir. Mimma yamussu hajat dzawil albabi atau dzawil arbi ilaihi ala sabilil ikhtisar insyaallah, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berakal secara ringkas insyaallah taala. Baik, mulailah beliau masuk ke dalam pembahasan sirah al-juz'ul awal, siratuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghazawatuhu. Sirah, biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peperangan-peperangan beliau. Faslun, fasal, zikru nasabihi, pembahasan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, huwa sayyidu waladi Adam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidu waladi Adam. Sayyid artinya apa? Pemimpin. Pemimpin anak cucu Adam. Makanya kita sering menyebut sayyiduna, ya kan? Salawat dan salam kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penyebutan sayyidina itu karena beliau ini adalah pemimpin anak cucu Adam. Ini diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan juga Imam Muslim mengeluarkannya. Imam Muslim mengeluarkannya dari hadis Abu Hurairah, sedangkan Imam Ahmad dan lain-lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Kata Nabi, aku adalah sayyid waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam. Makanya sering kita menyebut atau kaum muslimin menyebutnya Sayyidina Muhammad atau Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam hadis beliau menegaskan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Beliau adalah Abul Qasim kunyahnya. Kunyahnya Abul Qasim. Adapun nama beliau banyak. Kemarin kita belajar banyaknya nama, atau tadi malam ya, pas tafsir Al-Fatihah. Al-Fatihah itu memiliki nama-nama yang banyak. Apa kata Imam As-Suyuti? Banyaknya nama menunjukkan kemuliaannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad memiliki nama yang banyak juga. Nama beliau adalah Muhammad, itu yang pertama. Kemudian Ahmad. Muhammad dan Ahmad artinya sama, terpuji. Kemudian beliau juga memiliki nama Al-Mahi. Al-Mahi. Arti Al-Mahi itu maknanya yang dihapus kekufuran dengan beliau. Jadi dengan diutusnya beliau, kekufuran dia dihapus. Itu artinya mahi, yang menghapus kekufuran. Kemudian nama beliau yang keempat Al-Hashir. Al-Hashir artinya apa? Al-Hashir
Artinya yang mengumpulkan manusia. Jadi besok di hari kiamat, di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan, manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Lalu manusia berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, "Ya Adam, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, ayah manusia. Tidakkah engkau melihat kondisi kami hari ini di yaumil mahsyar? Matahari didekatkan kepada kepala manusia. Manusia tanpa pakaian, tanpa alas kaki, kepanasan. Tidak ada makan, tidak ada minum." Lalu mereka datang menemui Adam, minta syafaat. "Tidakkah engkau melihat keadaan kami hari ini, wahai Adam? Engkau adalah Abul Bashar, bapak manusia. Tidakkah bisa engkau meminta syafaat kepada Allah? Tidak bisakah engkau menolong kami?" Nabi Adam ketika itu berkata, "Aku pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut kepada Allah. Aku mengkhawatirkan diriku, aku tidak bisa memberi syafaat. Nafsi, nafsi, diriku, jiwaku. Aku tidak bisa menolong kalian. Idhabu ila Nuh. Pergi temui oleh kalian Nabi Nuh. Minta syafaat kepadanya." Maka berbondong-bondonglah manusia seluruhnya yang ada di padang mahsyar itu menemui Nabi Nuh. Lalu datang mereka kepada Nuh. Mereka sampaikan seperti yang mereka sampaikan kepada Nabi Adam. Mereka minta agar Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar mereka diberi syafaat. Karena mereka tidak tahan lagi keadaan di padang mahsyar yang mengerikan dan dahsyat. Siang bolong aja di Pekanbaru ini suhu 38, tidak sanggup kita di luar lagi kan. Bagaimana kelak di yaumil mahsyar? Didekatkan 1 mil. 1 mil itu punya 2 makna. 1 mil jarak berapa kilo lah. 1 mil juga maknanya 1 jari. Karena mil itu adalah jarum untuk celak itu. Jadi celak itu kan kalau orang pakai celak kan ada apanya itu, lidinya itu untuk pakai celak itu namanya mil. Jadi dalam hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya itu dari Abdullah bin Umar disebutkan matahari didekatkan kepada kepala manusia 1 mil. Apa kata dia? Saya tidak tahu 1 mil itu maksudnya apakah jarak ataukah mil untuk celak itu. Bayangkan mengerikannya. Panas terik, tidak ada makan, tidak ada minum, orang kehausan. Datang kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Aku dahulu punya doa yang mustajab dan itu sudah aku doakan untuk kaumku. Ketika kaumnya ingkar, dia doa kepada Allah agar dihukum kaumnya. Dan aku takut terhadap diriku. Aku mengkhawatirkan diriku, nafsi, nafsi. Aku takut kepada Allah. Hari ini Allah murka. Dia tidak pernah murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Pergi kalian temui Nabi Ibrahim. Pergi lagi manusia kepada Nabi Ibrahim. Dan begitu seterusnya, setiap nabi-nabi itu berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Allah hari ini murka, marah. Tidak pernah dia marah dan murka seperti ini sebelum dan sesudahnya. Sampai akhirnya Nabi Isa berkata, "Pergi temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Adam menyebutkan kesalahannya, Nabi Nuh menyebutkan pula alasannya, Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya, Nabi Musa menyebutkan kesalahannya, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya. Pergilah mereka kepada Nabi Muhammad, karena semua nabi-nabi ulul azmi ini tidak ada yang berani. Datang mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ini adalah untukku. Hadzali wa ana lahu," dan aku adalah untuknya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud, bersimpuh di atas lututnya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ilhamkan puja-puji
tasbih kepada Allah sampai masa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Allah perintahkan, hai Muhammad, angkat kepalamu, bangkitlah, mintalah apa yang kau minta diberi, berilah syafaat, kau diizinkan memberi syafaat. Nah, ini maksudnya manusia semua dikumpulkan kepada beliau. Kemudian nama beliau yang kelima, Al-Aqib. Al-Aqib, Al-Aqib artinya yang tidak ada nabi sesudahnya. Al-Aqib artinya tidak ada nabi sesudahnya. Nah, nama-nama beliau ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain-lainnya, ya. Beliau pernah bersabda, innali asma, aku punya nama-nama, ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-Mahi alladhi yamhullahu bihi biyal kufra, wa ana al-Hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadami, yang mana manusia dikumpulkan di bawah kakiku, wa ana al-Aqib. Berkata Imam Az-Zuhri, wal aqib alladhi laisa ba'dahu nabi, yang tidak ada nabi sesudahnya. Kemudian ada nama lain lagi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Al-Muqaffi atau Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Malhamah. Itu nama-nama beliau. Bapaknya Abdullah, bapaknya Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Sebentar. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Itu nama-nama kakek beliau, ya. Bin Ghalib bin Fihr. Nah, sampai nasab beliau kepada Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya sampai, keturunannya sampai kepada Nabi Ismail, dan Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim. Dan Quraisy, suku Quraisy, beliau sukunya Quraisy, yaitu orang-orang yang nasabnya sampai kepada Fihr. Dan beliau tadi kan sampai kepada Fihr juga. Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Nah, ini nasab beliau. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan nasabuhu ba'da Adnan, halaman 38. Jadi kalau yang buka PDF-nya di halaman 38. Jadi nasab beliau dari ayahnya Abdullah sampai ke Adnan itu sepakat seluruh ulama. Apa kata Ibnu Katsir? Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da Adnan, wa hadzal nasab allazi suqnahu ila Adnan la miryata fihi wala niza'. Nasab garis keturunan beliau sampai kepada Adnan tidak ada perdebatan padanya, tidak ada selisih pendapat. Wa huwa thabitun bitawatur, itu telah sahih dengan mutawatir. Wal ijma', dengan kesepakatan. Hanya saja dari Adnan sampai ke Ismail itu yang banyak perbedaan-perbedaan pendapat, siapa bapaknya lagi, siapa bapaknya lagi. Tapi semuanya yakin sepakat sampai kepada Nabi Ismail. Apa kata Ibnu Katsir? Wa inna masya'nu fima ba'da dzalika. Terjadi perbedaan adalah dari Adnan ke atas.
siapa saja nama-namanya. Lakin akan tetapi la khilafa baina ahli nasabi, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli nasab, wa ghairihim min ulamai ahli kitab, dan juga yang lain-lainnya dari ulama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Anna Adnan, bahwasanya Adnan min waladi Ismail, salah seorang anaknya atau termasuk anak Ismail, anak keturunan Ismail. Dan Ismail adalah Nabiullah, wa huwa az-zabihu 'ala sahih, dan dialah putra Ibrahim yang disembelih menurut pendapat yang sahih dari pendapat sahabat dan para imam-imam. Kenapa? Karena ada pendapat lain yang mengatakan yang disembelih bukan Ismail, khususnya pendapat yang bertopang kepada riwayat Israiliyat. Orang Yahudi mengatakan kejadian yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak, karena Ishak nabi yang garis keturunan mereka. Mereka tidak mau mengatakan Ismail peristiwa itu, karena Ismail dari Ismail itulah keturunan bangsa Arab, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa qad ikhtalafa fi kam bainahuma ala aqwal. Ulama berbeda pendapat ada berapa kakek atau ayah antara Adnan dan Ismail. Ada berapa generasi antara Adnan dan Ismail. Ada beberapa pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat arba'una aban, ada 40 kakek atau 40 ayah antara Adnan ke Ismail alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan sedikit daripada itu, yaitu 7 saja. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 15. Tetapi mereka semua sepakat Adnan ini keturunannya atau anaknya anak keturunan Ismail. Dari Adnan kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada perbedaan. Berapa jumlahnya, siapa orangnya, itu semua sepakat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Wa qad kariha ba'dus salafi wal a'immah al-intisab ila ma ba'da Adnan. Oleh karena terjadinya perbedaan pendapat berapa orang jumlah dan siapa-siapa saja antara Adnan dan Ismail, maka sebagian ulama salaf tidak menyukai menisbatkan diri kepada orang-orang setelah Adnan. Jadi sampai kepada Adnan saja, misalnya Al-Adnani. Selebihnya itu tidak disukai oleh sebagian ulama salaf. Dan ini juga ada diriwayatkan dari Imam Malik, ya, Imam Malik rahimahullahu taala, bahwa beliau juga tidak menyukai hal tersebut. Ada sebagian ulama menyebutkan nasab Adnan ini. Saya bacakan nasabnya sebagai tambahan pengetahuan. Di antara ulama yang menyebutkan nasab itu Imam Ibnu Abdul Bar, ulama besar juga dari Spanyol, Andalus, namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Ini ulama ahli hadis. Beliau punya kitab Al-Istizkar, besar sekali, dan beliau ini mazhab fikihnya Maliki. Karena umumnya Afrika Utara, kemudian daerah Andalus Spanyol sana itu mazhabnya Maliki. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, waladhi alaihi a'immatu hadha sya'an fi nasabi Adnan. Pendapat yang dipegang oleh imam-imam ahli nasab tentang nasab Adnan itu, mereka mengatakan, yaitu Adnan bin Udad bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashkhab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman. Ini salah satu pendapat. Jadi ada berapa di situ? Udad, Muqawwim, Nahur, Tayrah, Ya'rub, Yashkhab, Nabit, Ismail. Ada 9 jadinya. Ini
satu pendapat tadi, ada pendapat tadi 40, ada pendapat 7, ada pendapat 9, ada pendapat 15. Jadi ini salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Adapun Ibrahim, ayahnya Ismail alaihi wassalam, nasabnya Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarah, yaitu Azar bin Nahur bin Syaruh bin Ra'u bin Falih bin Air bin Falakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalah bin Akhnukh bin Idris. Nah, ini keturunannya. Tapi itu ulama berbeda pendapat, jadi tidak bisa pula diklaim validitasnya, kesahihannya, ya. Karena yang disepakati oleh ulama adalah dari Adnan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang di atas itu diperselisihkan oleh para ulama. Wa huwa awwalu bani Adam u'tiya nubuwah ba'da Adam. Wa Syith wa awwalu man khatta bil qalam. Jadi Idris menurut pendapat sebagian ulama adalah yang pertama diberi kenabian lagi setelah Nabi Adam, dan yang pertama menulis dengan pena. Manusia yang pertama menulis dengan pena itu Nabi Idris alaihi salam. Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam kitabnya itu ada meriwayatkan, ya, dari Abu Dzar, awalur rasul Adam, rasul yang pertama itu Adam, wa akhiruhum Muhammad, dan yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa awwalu anbiya bani Israil Musa, nabi yang pertama dari kalangan Bani Israel adalah Musa, wa akhiruhum Isa, dan yang terakhir, nabi terakhir dari kalangan nabi Bani Israel adalah Isa, wa awwalu man khatta bil qalami Idris, dan nabi yang pertama atau orang yang pertama menulis dengan pena adalah Nabi Idris alaihi salam. Jadi ikhwah semuanya, seluruh suku-suku Arab, kata Ibnu Katsir, suku-suku Arab yang ada itu semuanya keturunannya dari Adnan. Fajami'u qabailil Arabi mujtami'una ma'ahu fi Adnan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Jadi Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka di surah Asy-Syura, aku tidak meminta upah apa-apa dari kalian selain daripada mawaddah, cinta, kasih sayang, fil qurba, karena kekerabatan. Maksudnya mereka yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah karib kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada hubungan keturunannya, dan semua suku-suku Arab itu mengerucut nanti semuanya keturunan dari Adnan. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak satupun anak suku keturunan dari Quraisy melainkan punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya hubungan kekerabatan. Kemudian Ibnu Katsir berkata, wa huwa safwatullahi minhum, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah safwatullah, pilihan Allah dari suku-suku Arab itu. Jadi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dari bangsa Arab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha ikhtara Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail. Jadi ayah kesekian dari Nabi Muhammad itu Kinanah bin Kinanah. Jadi kata Nabi, Allah telah memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Ismail. Kemudian dari keturunan Kinanah, summa ikhtara min Kinanata Quraisyan. Kemudian dari anak keturunan Kinanah Allah pilih pula suku Quraisy. Kemudian dari suku Quraisy Allah pilih pula Bani Hashim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tsumma ikhtara min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah pilih pula dari Quraisy itu Bani Hashim. Tsumma ikhtarani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim itu. Hashim kakek beliau. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, dari Bani Hashim itu dipilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah. Maka Rasulullah adalah safwatullah. Apa arti safwatullah? Orang yang terpilih, dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak anak keturunan Adnan. Dipilih Kinanah. Lalu Kinanah memiliki keturunan-keturunan, dipilihlah Quraisy. Lalu dari Quraisy dipilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah Al-Mustafa. Kan sering kita dengar gelar beliau An-Nabiyul Mustafa, artinya yang dipilih, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau garis keturunannya itu terpilih. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari anak keturunan Ismail tidak pernah dilahirkan yang lebih agung dan lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Ibnu Katsir, tidak pernah dilahirkan anak keturunan Adam sampai hari kiamat yang lebih mulia, lebih agung daripada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak cucu Adam, wala fakhr. Dan ini bukan kesombongan. Adam, kata beliau, faman dunahu minal anbiya tahta liwa'i. Adam dan nabi-nabi sesudahnya selain daripadaku, semuanya berada di bawah panji-panjiku. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah beri hidayah kita untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, menjadi pengikut manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya orang yang seperti ini, sosok yang seperti ini dicintai oleh seluruh makhluk. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh para nabi dan rasul, dicintai oleh makhluk-makhluk. Maka apabila ada seseorang yang mengaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencintainya, kurang perhatiannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini aneh sekali. Padahal dia adalah orang terpilih yang kelak di hari kiamat seluruh manusia berada di bawah kakinya meminta syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Begitu juga Imam Ibnu Katsir menukilkan hadis yang beliau sahihkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya Adam wal khalqu kulluhum hatta Ibrahim." Kelak di hari kiamat aku akan berdiri pada satu kedudukan, maqam, tempat berdiri,
Yarghabu ilayya Adam. Adam wal khalqu kulluhum, seluruh makhluk sampai Ibrahim, semuanya datang kepadaku. Yang dimaksud di sini adalah al-maqam al-mahmud, kedudukan terpuji. Wa ba'athu, dalam salah satu doa yang kita baca ya, wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta, dan bangkitkanlah dia kelak ya Allah pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nah, dalam doa apa itu? Doa setelah adzan. Maka jangan lupa baca doa setelah adzan itu. Salah satu isi doa itu wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Bangkitkan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas kedudukan kelak, kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan. Ini dia kedudukan itu, yaitu ketika beliau memberi syafaat untuk seluruh makhluk. Wa huwa syafa'atul uzma, kata Ibnu Katsir, dan itu adalah syafaat agung. Allati yashfa'u fil khalaiqi kullihim, yang mana beliau memberi syafaat untuk seluruh makhluk. Liyurihahumullahu bil fasli bainahum min maqamil mahsyar, agar Allah menyegerakan hisab sehingga mereka bisa meninggalkan al-mahsyar. Kama qad jaa mufassaran fil ahadits as-sahihah anhu, sebagaimana telah dijelaskan terperinci di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Bukhari dari Ibnu Umar dan hadis Muslim dari Ibnu Umar yang saya sebutkan, saya ceritakan di awal tadi. Ini garis keturunannya dari ayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah Abdullah, ya. Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Katsir, adapun ibunya Aminatu binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Adapun ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Allah memang sudah memilihnya. Dipilihnya ayahnya bernama Abdullah. Lihat, sudah Allah siapkan. Zaman itu zaman orang menyembah berhala, kesyirikan merajalela. Ketika Abdullah lahir, ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama oleh Abdul Muttalib Abdullah. Sudah dipilih dia. Dan dipilih pula ibunya Aminah. Aminah ini orang yang aman, terjaga, terpercaya juga. Aminah. Dari keduanya lahir Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak cucu Adam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesai Imam Ibnu Katsir menjelaskan secara ringkas nama, nasab dan garis keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ayahnya, begitu juga ibunya. Pada fasal berikutnya beliau akan menjelaskan kisah wiladatuhu, kelahirannya, waradauhu, juga menyusui, siapa yang penyusuannya, wa nasya'atuhu, dan pertumbuhannya di masa kecil. Ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan ikhwah semuanya yang mau bertanya, silahkan. Naam. Waalaikumsalam. Iya, dipilih, disiapkan untuk itu. Tapi di sisi lain, ketika beliau bekerja sama sahabatnya, Iya. ayah saya di neraka. Iya. Terus, dan ibu saya Di neraka. di neraka juga. Nah, ini seolah-olah apa istilahnya?
untuk mengapakan subah yang ada di apa kita kan. Ada sebagian yang mengatakan kalau kayak gitu gimana? Bertentangan dong jadinya kata orang. Tidak bertentangan. Kenapa? Dia dipilih untuk melahirkannya, dipilih dari orang yang baik, keturunan yang baik. Nah, bukan berarti harus seorang mukmin juga. Makanya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, ayahnya juga kafir, ya, menyembah berhala. Bahkan ayahnya yang menentang dia. Jadi itu tidak ada masalah. Yang dimaksud memang dipilih di sini, memang dipilih dari keturunan yang baik, ya, dipilih dari keturunan yang baik agar menjadi keturunan yang baik pula. Bukan dipilih maksud di sini dipilih dia menjadi seorang muslim pula. Rasulullah SAW tadi mengatakan sesungguhnya Allah memilih dari Kinanah, ya, dari anak Ismail, dari Ismail dipilih Kinanah, dari Kinanah dipilih Quraisy, dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dan dari Bani Hashim dipilihlah aku. Jadi memang beliau dipilih dari keturunan nasab yang terbaik. Perhatikan kisah Rasulullah SAW ini. Ayah beliau, para ulama menjelaskan kenapa ayah beliau wafat sebelum beliau lahir. Ya, kan ayah beliau wafat sebelum beliau lahir. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Dijelaskan oleh para ulama, seolah-olah Allah ingin katakan tugasmu sudah selesai sebagai orang yang akan melahirkan atau dari dia datangnya keturunannya. Tugasmu sudah selesai, maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh ibunya. Setelah dia dilahirkan oleh ibunya, sampai masanya tugas diwafatkan, sehingga kedua orang tuanya, bukan orang tuanya yang mendidik dia. Ya, Allah yang menjaga beliau. Makanya ketika dia kecil menyusui itu datang malaikat Jibril dikirim oleh Allah, dibedah dadanya, dibersihkan. Jadi memang yang mendidiknya, yang menjaga, melindungi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bertentangan sama sekali tentang adanya orang yang mengatakan orang tuanya Nabi Muhammad SAW itu tidak kafir atau di surga. Ada hadis dhaif, bukan hadis palsu yang diriwayatkan dalam hal itu, bahwasanya kelak orang tua ini dihidupkan lagi, dibangkitkan, dihidupkan dan diislamkan. Nah, tapi itu hadisnya hadis palsu. Itu yang dijadikan dalil, ya. Jadi tidak ada masalah karena para nabi-nabi yang lainnya juga ada yang seperti itu, dan sebelum beliau bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga digelari Khalilur Rahman, Khalilullah. Dan dia adalah bapaknya, garis keturunannya Nabi Muhammad SAW. Orang tuanya bahkan menentang dakwah beliau, ya. Jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Allahu a'lam bissawab. Silahkan kalau ada lanjutannya lagi. Pertanyaan yang berikutnya. Karena di rumah juga punya buku kisah tentang Nabi Muhammad karya Martin Link. Karya siapa? Martin Link. Seorang mualaf dari Inggris yang masuk Islam dan dia menulis tentang kisah Nabi Muhammad. Apakah ada rujukan tentang beliau? Enggak kenal, baru dengar ya. Ya, baru dengar. Yang terbaik tentunya karya-karya para ulama-ulama kita. Dan perlu diketahui kenapa kita memilih kitab sirah ini dari karya-karya ulama-ulama kita yang dikenal dan terpercaya, agar kita terhindar dari pendapat-pendapat yang tidak benar. Contohnya salah satunya tadi ya, pendapat seperti itu. Atau juga riwayat-riwayat yang lemah, yang dhaif. Sehingga kita belajar sejarah itu benar. Sebagai contoh, ada pengarang juga yang mengarang sirah nabawiyah dan diterjemahkan, tetapi ada kecenderungannya kepada pendapat-pendapat Syiah. Akhirnya dia sisipkan di situ. Maka di situ dia nanti ada dalam sirah itu dia merendahkan sahabat Utsman, merendahkan sahabat Muawiyah,
karena ada kecenderungan dia kepada pemikiran Syiah. Orang yang tidak paham akhirnya terbius mengambil pendapatnya, lalu mulai juga mengatakan Utsman itu begini radhiyallahu anhu, Utsman korupsi, Utsman nepotisme, ya, dan seterusnya. Nah, ini diambil oleh sebagian orang dari buku-buku sirah yang tidak benar tadi. Maka ini perlu kita hati-hati ya untuk merujuk buku-buku sirah itu. Pilih dan beli buku sirah yang dikarang oleh ulama-ulama yang terpercaya. Allahu a'lam bissawab. Silahkan, ada pertanyaan yang lain? Ya. Iya, terkait dengan Sayyidina itu. Iya. Iya. Jadi mengenai hadis ana sayyidu waladi Adam, apakah itu menjadi dalil oleh sebagian orang ketika berselawat pakai sayyiduna? Nah, jadi ini pembahasannya apa? Hukum berselawat dengan ditambahkan sayyiduna. Allahumma shalli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Seperti itu misalnya ya. Pembahasannya di sini adalah ada dua. Pertama, selawat dalam solat dulu. Kalau selawat dalam solat itu tidak boleh kita tambahkan. Selawat dan solat itu kan dalam tahiyat itu. Ya, kita kan berselawat. Ya, dalam solat mengucapkan salam dan mengucapkan selawat kepada Nabi. Atau dalam syahadat asyhadu anna sayyidana Muhammad. Kadang ditambahkan orang. Kalau dalam solat itu pendapat yang paling rajih, yang paling kuat itu tidak boleh. Karena kalau solat itu zikir bacaan solat itu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita tambah-tambah. Dan ketika mereka sahabat bertanya bagaimana cara berselawat kepada engkau ya Rasulullah, kami tahu cara mengucapkan salam. Bagaimana cara kami berselawat kepada engkau dalam solat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Tanpa sayyiduna. Kalau kita tambah-tambah, kita menambah-nambah dalam bacaan salat. Nah, itu tidak boleh. Ini dalam salat. Kalau di luar salat, di sini baru agak longgar. Sebagian ulama mengatakan kalau selawat itu selawat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya sallallahu alaihi wasallam, nah itu tidak perlu pakai sayyiduna. Tetapi kalau kita menyebut namanya dalam rangka memuji beliau, Nabi kita, misalnya selawat dan salam untuk Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada masalah. Dalam ceramah, dalam apa ya, dalam rangka memuji beliau, karena memang beliau adalah sayyid, pemimpin anak cucu Adam. Namun dalam selawat khusus, karena itu adalah ibadah, kita ingin mengucapkan selawat untuk beliau, ya, maka itu sebaiknya adalah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu kita tambah-tambahkan. Kalau ada orang yang menambahkan, tidak ada masalah sebenarnya ya. Seperti juga sebagian ulama-ulama kita dalam selawat ketika khutbah Jumat. Nah, dalam khutbah Jumat, sebagian mereka menambah itu. Tidak ada masalah. Seperti itu tidak merusak solat, berbeda dengan bacaan tahiyat, karena itu bacaan khusus yang diajarkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Namun saya katakan, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh adalah petunjuk Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan, sahabat juga mencontohkan, mereka berselawat tanpa menambahkan lafaz sayyiduna. Dan kalau ada saudara-saudari kita di luar solat, dia berselawat dengan menambahkan sayyiduna, tidak perlu pula kita sampai menghujatnya dengan keras ya, karena memang di situ ada perbedaan ulama dalam masalah itu di luar solat. Allahu a'lam bissawab. Silakan yang lainnya.
Ya, itulah dia kelemahan umat Islam. Ketika kita tidak mengenal sosok Nabi kita yang kita imani, tidak tahu sirahnya, ini menunjukkan kita jauh dari yang diharapkan. Bagaimana kita cinta kita akan kuat, bagaimana kita akan mencontohnya, bagaimana kita akan mentaatinya, sementara kita tidak mengenalnya. Oleh karena itu, tanamkan kepada anak-anak, talkinkan, ajarkan kepada anak-anak itu menghafal namanya, nasabnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, ya. Nah, oleh karena itu para ulama dahulu biasa mencari matan-matan kecil, buku-buku kecil yang ringan, disuruh anak-anak baca, hafalkan. Tujuannya apa? Agar lengket pada anak-anak itu, tahu dia. Nah, nanti ditanya anak kita siapa nama Nabi, orang tua Nabi nggak tahu, siapa nama ibunya nggak tahu, siapa yang menyusuinya nggak tahu, kapan Nabi lahir nggak tahu. Ini karena kelalaian orang tua dan kelalaian pendidikan di pendidikan agama yang ada di negeri kita. Maka salah satu caranya kalau kita harapkan di sekolah-sekolah kurang, maka di masjid-masjid lah adakan kajian-kajian sirah untuk kaum muslimin. Agar apa? Agar kaum muslimin betul-betul mengenal. Selama ini kaum muslimin mengenal beliau hanya sekali setahun dalam peringatan-peringatan saja. Pas Maulid Nabi baru ingat sirahnya, diceritakan secara singkat. Tapi kalau itu dikaji, dipelajari dalam majelis terus berkesinambungan, tentu akan membuat mereka semakin mencintainya dan merindukan untuk bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka bisa mengidolakan. Kalau tidak kenal bagaimana mau mengidolakan? Kalau kita kenal, tahu sirahnya, kita bisa mempelajarinya. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi fenomena yang saya juga dulu alami, banyak mengerti tentang perintah-perintah atau sunnah yang Rasulullah lakukan itu. Tapi kita sedangkan cuma tahu aja, tapi mempraktekannya enggak. Itu gimana hukumnya, keislamannya kita? Ya, Ustadz, salah satu fenomena juga yang saya alami juga mungkin. Kita banyak mengenal sunnah-sunnah Nabi, tetapi kurang kita mempraktekannya. Bagaimana dengan status keislaman kita? Ya, sunnah-sunnah Nabi itu banyak. Ada sunnah Nabi itu yang hukumnya fardu, wajib, fardu ain. Ada sunnah Nabi itu yang kifayah. Ada yang sunnah Nabi itu sunnah, mustahab, tidak wajib. Ya, kalau yang ditinggalkan itu yang fardu-fardu tentu berdosa. Yang dilanggar sunnah-sunnah yang wajib tentunya berdosa. Kalau keislamannya, selama dia tidak mengingkari sunnah itu, ya, dan dia meyakininya, itu hanya sebatas maksiat dan tetap berdosa. Tentu berkurang keimanannya. Tapi tidak boleh dikatakan dia kufur, kecuali kalau dia mengingkari sunnah Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama, tidak diakuinya. Nah, itu baru bisa nanti jatuh kepada kufur karena menolak, mendustai sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau dia mengakui sunnah itu sunnah Rasul, cuma dia lalai, lengah, sengaja karena malas-malasan atau karena syubhat-syubhat yang lain, maka dia terkena dosanya. Kalau itu yang fardu. Contoh sunnah yang wajib misalnya memelihara jenggot misalnya, lalu dia sengaja melalaikannya, melanggarkannya, menyepelekannya, ini berdosa. Karena itu bukan sunat mustahab, tetapi itu wajib. Perintah-perintahnya tegas. Adapun sunnah-sunnah yang tidak wajib, maka dia tidak berdosa. Tapi semakin dia lakukan, semakin sempurna keislamannya. Dan para ulama juga menjelaskan, terus-menerus meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah, khususnya yang sunnah muakkadah, itu juga bisa menurunkan level keadilan. Derajat adalah keadilan orang itu. Bahkan menjatuhkan marwahnya. Juga bisa menyebabkan dia menjadi fasik karena terus menerus yang sunnah muakkadah itu ditinggalkannya. Jadi tidak boleh kita pukul rata, ya. Tidak boleh kita pukul rata. Sekarang muncul pertanyaan. Saya sudah belajar, saya mengaji, banyak saya mengenal sunnah Nabi, saya dengar.
tapi hanya sebatas mendengar saja. Motivasi untuk mengamalkannya kurang. Apa penyebabnya? Penyebabnya tadi tidak ada tumbuhnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau ngefans istilah sekarang, mengidolakan, cinta, pasti dia ingin serupa. Ingin serupa. Pasti seperti itu. Makanya lihat orang-orang di zaman sekarang, ada yang meniru si fulan. Kenapa? Karena dia suka, cinta. Ada yang meniru si fulan, gayanya, cara jalannya, potongan rambutnya, bajunya. Dia suka, dia cinta. Maka dia berusaha untuk mencontohnya. Kalau saja kita betul-betul mengenal Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya, perjuangannya, perjalanan hidupnya, sejarahnya, tentu tumbuh rasa cinta kita. Ingin kita seperti dia. Ini yang akan memotivasi kita, mendorong kita untuk mengikuti, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Allahu a'lam bis-shawab. Cobalah lihat, banyak kajian-kajian, tapi sedikit kajian tentang sirah kan? Atau jarang, atau susah mendapatkannya. Ini salah satunya kekurangan kita. Akhirnya kita tidak begitu mengenalnya. Sosok Rasulullah SAW. Mungkin ada yang mengatakan, kan kita belajar hadis, Ustaz. Hadis kan sirah juga, kan isu sunnah-sunnahnya juga. Ya, tetapi tidak spesifik mempelajari sirah perjalanan hidupnya. Makanya Ibnu Katsir tadi mengatakan tidak patut kita melalaikan sirah nabawiyah dan sejarah Islam itu. Karena banyak ilmu di dalamnya serta faedah-faedah yang bisa kita petik. Bahkan sebenarnya sirah nabawiyah dan sejarah Islam itu pintu dakwah yang paling mudah di tengah masyarakat. Karena dia cerita kisah sebenarnya. Kita cerita misalnya kisah peperangan ini, perang Badar, kita ceritakan. Enak dinikmati, didengar, memotivasi, ada pelajaran-pelajaran yang diambil. Kan tidak perang semua, Ustaz. Ya, ada kisah lain. Seperti kisah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kisah rumah tangga kehidupan Rasulullah dengan istri, dengan anaknya. Itu ada dalam sejarah semua, dalam sirah. Kisah beliau dengan sahabatnya, bagaimana beliau dengan sahabatnya, beliau dengan orang Yahudi, semuanya ada di dalam pelajaran sirah. Dengan orang non muslim. Nah, ini semua memberikan faedah kepada kita, sehingga kita tahu bagaimana sunnah itu diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah pekan depan kita usahakan ini sudah kita copy sehingga bisa diberi catatan-catatan. Karena Ibnu Katsir itu setelah dia bawa pendapat, nanti dia seperti ini. Misalnya ini ya, saya contohkan. Dia akan buat kesimpulan. Misalnya tentang hari lahir beliau. Beliau sebutkan pendapat. Tahun gajah. Tahun gajah itu ada yang mengatakan 50 hari sesudahnya, kata dia. Ada yang mengatakan 58 hari sesudahnya. Ada yang mengatakan 10 tahun sesudahnya. Ada yang mengatakan 30 tahun sesudah peristiwa bergajah. Ada 40 tahun. Lalu beliau katakan, was-sahih, yang sahih annahu wulida amul fil. Yang sahih itu, yang penting sahih itu dia lahir di tahun gajah. Kapannya itu tidak ada ketetapan. Beliau simpulkan. Nah, ini kan enak kita garis bawahi. Ada, kita bisa merujuk. Nih loh, ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh dia lahir tahun gajah, berapa hari setelah itu, nggak ada pendapat yang kuat dalam masalah itu. Yang jelas yang sahih itu dia di tahun gajah itu berapa, apakah 50 hari setelah itu atau dan seterusnya. Itu tidak ada riwayat yang sahih. Nah, sama seperti ayahnya wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Ada lagi pendapat yang mengatakan wafat setelah dia dilahirkan 6 bulan, ada setelah setahun, 2 tahun.
Lalu beliau katakan, wal masyhur, pendapat yang paling masyhur adalah yang pertama, yaitu ayahnya wafat ketika beliau 6 bulan, ketika beliau dalam kandungan. Tidak disebutkan bulannya, dalam kandungan ibunya. Nah, ini pendapat yang bisa kita pegang. Jadi beliau tunjukkan langsung pendapat-pendapatnya. Baik, sampai di situ, sampai berjumpa lagi pekan depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan serta keikhlasan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.